Waalaikumsalam Hikmah. Silahkan duduk Hikmah. Ya, Ibu. Gimana kabarnya Hikmah? Baik, Ibu, tapi ada kendala sedikit. Oh iya, tidak apa-apa. Hikmah udah kelas berapa sekarang? 12, Ibu. Udah kelas 12. Udah mau lulus ya Hikmah? Iya, Ibu. Ini nih Hikmah. Jangan tegang Hikmah. Biasa saja, santai. Oke. Tujuan Hikmah kesini itu mau ngapain ya? Mau konseling sama Ibu. Oh iya. Masalahnya kita tahan dulu ya Hikmah. Iya, Ibu. Jadi sebelum kita mulai sesi konseling pada pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doanya Ibu pimpin ya Hikmah. Iya, Ibu. Oke, kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi gimana nih? Jadi yang mau konseling sama Ibu? Iya, Ibu. Oke. Kita mau konseling tentang apa nih? Tentang keuangan, Ibu. Saya boros. Oh, gitu. Sekarang Hikmah boros ya? Iya, Ibu. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan kita pada konseling hari ini, dan adapun asas-asas yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama dan yang paling penting itu ada asas kerahasiaan, yang mana pada asas kerahasiaan ini Hikmah bisa menceritakan semuanya kepada Ibu. Hikmah tidak perlu takut, Hikmah tidak perlu ragu. Jadi semua yang Hikmah ceritakan kepada Ibu itu tidak akan bocor kepada orang lain. Jadi yang tahu itu hanya Hikmah dan Ibu saja. Seperti itu. Jadi Hikmah gak perlu ragu, Hikmah gak perlu takut. Seperti itu Hikmah. Iya, Ibu. Yang kedua itu ada asas keterbukaan, yang mana pada asas keterbukaan ini Hikmah harus cerita semua, Hikmah harus terbuka semua tentang masalah Hikmah. Mengapa demikian? Karena dengan keterbukaan ini masalah Hikmah akan terselesaikan. Masalah Hikmah akan cepat terselesaikan. Seperti itu. Sampai di sini sudah paham Hikmah? Paham, Ibu. Oke. Kemudian pada kegiatan konseling pada hari ini Hikmah kan sudah tahu nih gambarannya kedepannya itu seperti apa ya. Nah jadi pada jadi kegiatan kita pada hari ini yaitu akan berlangsung selama 40 sampai 45 menit. Apakah Hikmah setuju? Setuju, Ibu. Setuju. Oke. Kalau begitu, karena Hikmah sudah tahu gambarannya ke depannya itu seperti apa, mari kita mulai saja kegiatan kita pada hari ini. Apakah Hikmah sudah siap? Siap, Ibu. Oke, bagus. Sekarang Ibu mau dengar apa sih keluhan Hikmah terhadap kegelisahan itu? Katanya Hikmah itu boros ya. Coba dong ceritakan ke Ibu. Sebenarnya, Ibu, orang tuaku kasih uang jajan 500.000 sebulan. Tapi saya itu tidak cukup dengan uang 500.000 untuk 1 bulan. Mungkin karena saya juga pakai buat beli hal-hal yang lain. Padahal itu untuk jajan. Tapi saya buat untuk traktir teman, saya keluar gitu. Oh, oke. Sebelum itu Ibu mau tanya, sebesar berapa tadi? 500.000 ya? Iya, Ibu. Oke. Itu memang orang tuanya itu memberikan uang sebanyak itu, atau di akhir-akhir ini memang dikurangi uangnya? Tidak dikurangi, Bu. Memang jumlahnya begitu.
jumlahnya segitu, tapi saya rasa itu kurang ibu, apalagi teman-teman ngajak keluar gitu ibu, melainkan di bulan Oktober ibu, dimana kayak kita masih santai-santai, belum ada ujian gitu ibu. Sebenarnya ibu, orang tuaku kasih jajan 1 bulan itu 500.000. Hikmah ngapain aja sih dengan uang sebanyak 500.000 itu dalam dijadikan 1 bulan? Kan katanya cukup, tapi kenapa kok sekarang itu udah nggak cukup? Boleh nggak Hikmah ceritakan ke ibu apa sih yang bisa membuat Hikmah itu jadi boros, dan bagaimana caranya Hikmah menghabiskan uang itu 500.000 itu dalam 1 bulan? Gimana sih? Oke Bu, jadi ceritanya kan di hari-hari sekolah kan, kalau sekolahnya masuk 5 hari kan Bu, uang jajan itu 20.000 tiap hari. Nah, akan tapi kadang itu Bu, kalau teman ajak keluar, kayak misalnya itu kan hari Rabu, pastinya kalau sudah di sekolah teman ngajak kayak bilang, Laila, Hikmah sebentar keluar yuk nongkrong, atau kita pergi makan apa gitu. Ya sudah, Temen yang ngajak gitu. Iya. Ya terus aja Hikmah. ya sudah ibu, jadi uangnya otomatis, uang yang saya simpan sisanya itu untuk keperluan mendesak. Otomatis habis gitu. Iya. Di ban jajan itu ya. Iya. Terus Seperti hal yang mendesak, isi bensin, ban bocor. Nah, kadang juga kalau misalnya teman saya suka keluar, tapi temanku tidak ada uang, jadi saya yang traktir ibu. Karena saya tidak berpikir untuk bagaimana cara menyimpan uang itu ibu untuk keperluan yang lain. oh begitu. Berarti yang ibu tanggapi ini adalah dana yang tidak terduga, dikarenakan dipakai dengan hal-hal yang seperti itu, yang seperti Hikmah tadi itu yang katakan seperti pergi keluar, nongkrong seperti itu. Nah, jadi sebenarnya uang yang diberikan oleh orang tuanya Hikmah itu sudah cukup seperti jumlah sebelum-sebelumnya. Seperti itu kan Hikmah? Nah, akhir-akhir ini uang itu sudah tidak cukup setelah ditelusuri, ternyata uang yang 500.000 tadi itu yang Hikmah pakai itu ada dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti nongkrong, terus nongkrong sama teman gitu ya. Iya. Dan jadi katanya uang jajannya itu 20.000 ya per hari. Itu Hikmah. Berarti yang dapat ibu tanggapi adalah dana tak terduganya itu dikarenakan dipakai pada hal-hal yang seperti itu. Jadi sebenarnya uang yang diberikan oleh orang tuanya Hikmah itu sudah cukup seperti pada sebelum-sebelumnya. Gitu kan Hikmah? Iya ibu. Tapi akhir-akhir ini Hikmah berasa uang itu sudah tidak cukup, iya kan? Iya. Setelah ditelusuri ternyata uang yang 500.000 itu dalam 1 bulan itu Hikmah pakai untuk pengeluaran pada kegiatan-kegiatan yang seperti itu, seperti nongkrong dengan teman-teman kan gitu. Iya. Nah, kalau ibu perhitungkan dalam 1 minggu itu uang jajannya Hikmah dalam 1 hari itu Hikmah jajannya 20.000 kan ya tadi ya. Iya. Nah, sekolahnya kita itu 5 hari kan ya. Iya. Nah, berarti dalam 1 minggu Hikmah itu punya uang jajan 100.000 Hikmah. Kalau di dalam perhitungannya ibu kan 20.000 itu 1 hari kan biasanya ya. Nah, kalau 5 hari itu berarti dalam 1 minggu Hikmah itu mendapatkan uang jajan 100.000 Hikmah, seperti itu. Iya ibu. Iya ibu. Jadi dalam 1 bulan itu ada 400
itu pokok hikmah. Nah, 1.000-nya lagi itu adalah uang biaya-biaya terbuka seperti ban bocor, isi bensin, seperti itu hikmah. Oke, ibu paham kenapa hikmah itu merasa boros pada akhir-akhir ini, ya kan? Karena hikmah itu untuk mengeluarkan uangnya itu karena hikmah berharap dengan uang tidak terduga, dengan uang 100.000 tadi itu hikmah padahal yang 100.000 tadi itu sudah ada posnya seperti yang ibu katakan tadi, seperti untuk membeli bensin, untuk ban bocor, seperti itu ya. Jadi sekarang bisa nggak hikmah temukan apa sih faktor yang membuat hikmah seperti ini? Apa sih faktor yang bisa membuat hikmah itu boros? Kalau saya pikir yang membuat saya boros itu ibu, kayak kita tidak enakan, kayak menolak ajakan teman. Pasti kalau teman ajak, pasti ayolah, takut nanti kalau kita tidak datang pergi nongkrong, nanti kita dibicarakan ibu. Oke, ibu paham. Nanti bilang ya, yang menjadi faktor perilaku konsumtif hikmah ini adalah ajakan teman-teman atau kebiasaan yang tidak terlalu penting. Nah, ibu mau tanya satu lagi ya. Nah, sekarang kan maraknya belanja online. Nah, apakah hikmah termasuk orang yang ikut-ikutan belanja online? Jadi malam saya sudah check out ibu. Check out apa itu? Check out sepatu ibu. Terkadang kita tergiur dengan belanja online dikarenakan gratis ongkir seperti itu ya. Apalagi sekarang sudah mendekati tanggal 7 Juli. Biasanya itu banyak promo hikmah. Nah, ibu mau tanya lagi boleh ya? Iya. Nah, hikmah yang belanja sepatu itu gimana? Tidak punya sepatu kah? Atau sepatunya rusak sampai beli lagi? Atau gimana? Karena saya lihat warna sepatunya cantik ibu, dan saya belum punya warna sepatu yang cantik seperti itu ibu. Dan modelnya kayak zaman kekinian begitu ibu, makanya saya beli. Tapi hikmah sudah punya sepatu ini sekarang? Sudah ibu, banyak di rumah. Oh, banyak di rumah, tapi karena warna yang cantik dan model yang kekinian juga, mungkin ada gratis ongkirnya juga ya hikmah. Belum lagi voucher-voucher dari tokonya. Terus ada potongan cashback juga ya. Jadi ditambah lagi satu poin, selain hikmah punya kebiasaan traktir teman, suka nongkrong, terus suka nongkrong di luar, ternyata ada satu kebiasaan lagi, yaitu hikmah suka membeli barang yang tidak tergolong bukan keinginan hikmah. Ya, kan jadinya kesimpulannya, hikmah berperilaku konsumtif karena boros dan suka membelanjakan hal-hal yang tidak diinginkan, bukan kebutuhan sementara. Kita dianjurkan membelanjakan uang hanya untuk kebutuhan, adapun untuk keinginan kalau kita sudah memiliki kelebihan. Seperti itu hikmah. Nah, di sisi lain uangnya hikmah itu sudah epas gitu. Jadi saran ibu, kalau memang tidak ada keperluan itu tidak usah dibeli, sebaiknya uangnya hikmah itu ditabung ya, gitu hikmah. Iya ibu. Nah, menabungnya itu dari mana? Menabungnya itu dari sisa uang dana yang tidak terduga tadi. Misalnya dana tak terduga itu 100.000 kan. Nah, dihabiskan 50.000, hasil sisanya itu ada 50.000 kan. Nah,
bisa ditabung, bukan untuk dinongkrong gitu hikmah. Jadi 50.000-nya tadi itu dibuat tabungan, jangan dibuat nongkrong gitu hikmah. Jadi hikmah harus pandai-pandai berpikir ke depannya. Uangnya itu harus diapakan, hikmah itu harus bijak. Orang tuanya bisa memberikan uang untuk hikmah ukuran sebanyak apapun itu orang tuanya bisa memberikan. Nah, menurut ibu uang 500.000 itu dalam satu bulan itu bagi siswa SMA seperti hikmah ini sudah cukup, dan hikmah itu menurut ibu sudah apa ya, beruntung, sangat beruntung ketimbang anak lain tidak mungkin mendapatkan uang jajan seperti hikmah sebanyak hikmah ini, nggak mungkin yang lain seperti itu hikmah. Baik, ibu akan memberikan video untuk menginspirasi hikmah untuk bisa melihat sejenak videonya ya. Ya ibu. Ini videonya ya hikmah. Nah, ini ya videonya ya hikmah. Ada barang-barang lucu di e-commerce langsung beli. Teman ngajak nongkrong di kafe, langsung berangkat. Nah, seperti hikmah kan ya? Temenin temen belanja, malah belanja paling banyak. Atau semisal ketika makan siang di mall, lalu setelahnya jalan-jalan, cuci mata, lihat-lihat barang di suatu toko, terus berhenti dan membeli suatu barang karena terlihat menarik. Pernah kamu mengalami hal seperti ini? Pernah. Pernah. Seperti ini disebut sebagai impulsive buying. Impulsif buying. Apalagi di tengah kondisi pandemi corona membuat sejumlah orang mau tidak mau tetap berada di rumah atau menghindari bepergian guna mencegah penularan virus corona. Dengan berkegiatan di rumah, ternyata menimbulkan fenomena impulsive buying atau membeli barang dengan tidak terkontrol secara online. Impulsive buying atau pembelian impulsif dapat terjadi ketika seseorang membuka sosial media dan melihat suatu barang, kemudian membeli dari toko online tersebut. Hal yang membuat khilaf adalah fakta bahwa barang yang dibeli merupakan barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Pembelian impulsif adalah sebuah keputusan tidak terencana atau terjadi secara tiba-tiba dalam membeli sebuah produk atau jasa. Dalam pelaksanaannya, pembelian impulsif lebih menggunakan emosi dan perasaan dibandingkan logika. Para peneliti di bidang psikolog mengatakan bahwa pembelian impulsif adalah perilaku yang hedonistik karena ditandai dengan kepuasan setelah terjadi. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan prinsip kegunaan yang mengedepankan manfaat dari sebuah barang. Ciri khas pembelian impulsif sangat sederhana, yaitu seseorang melihat barang, kemudian tanpa pikir panjang langsung membeli di saat itu juga. Makanan, pakaian, sepatu, serta barang-barang kebutuhan rumah tangga merupakan hal yang paling sering Iya, hikmah. menjadi sasaran pembelian impulsif. Tidak jarang seseorang melakukan pembelian impulsif tanpa Nah, disadari. sepatu. Dan berikut adalah beberapa alasan kenapa seseorang melakukan pembelian impulsif. Alasan yang pertama adalah shopaholic. Salah satu alasan paling sederhana dari pembelian impulsif adalah karena suka berbelanja. Suka berbelanja. Bukan suka Dalam berbelanja. kasus yang ekstrim, Iya. seseorang bisa berubah menjadi shopaholic atau gila belanja. Yang kedua adalah diskon. Normalnya Diskon. orang akan berpikir panjang mengenai harga dan kegunaan sebuah barang sebelum dia membeli. Namun ketika ada diskon, pertimbangan ini akan luruh.
Berikutnya adalah karena bonus. Pernahkah kamu ingin membeli barang hanya karena mereka menawarkan produk bonus? Seperti beli 2 gratis 1. Pernah Hikmah seperti itu? Bonus yang terdapat pada produk akan Sering mana nih ya? Iya. bahwa barang tersebut Ya, ibu juga memiliki seperti nilai itu. tambah dibanding barang sejenis. Kesan ini tidak jarang membuat kamu lengah sehingga tidak meneliti lebih jauh apakah produk tersebut memang berkualitas. Berikutnya adalah faktor produk. Produk yang ditata dengan menarik akan mendorong seseorang untuk membelinya secara impulsif. Tak lupa kemasan yang berwarna dan bentuknya yang unik juga menimbulkan hasrat seseorang untuk membelinya. Setelah mengetahui tentang pembelian impulsif, semoga kita bisa mempertimbangkan lagi tindakan kita saat membeli suatu barang atau jasa, agar kondisi keuangan kita tetap stabil dan jangan lupa untuk selalu menabung. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Nah, itu tadi contoh dari video yang ibu kasih tonton ke Hikmah. Sekarang ibu mau nanya, apa sih yang dapat diambil dari video tadi untuk masalah Hikmah sekarang? Itu tadi Bu, kalau pergi ke mall itu harus ada tujuan. Jangan tidak ada tujuan, karena biasanya kalau yang tidak ada tujuannya itu biasanya kita sampai di mall, kita lihat barang-barang yang bagus, lucu, pasti kita kan langsung beli. Oh iya. Padahal sebenarnya tujuannya tidak mau beli. Iya. Nah, terus yang kedua juga tentang itu Ibu, ngopi Iya, terus dengan cemil. Nah, itu usahakan kurangi. Apalagi kan kita pelajar tuh Ibu. Pasti juga kita masih butuh uang. ya, terus Kalau ngopi itu setidaknya kalau di situ kan tadi bilang 3 kali, 3 kali satu minggu. ya, 1 minggu. Terus Tapi bisanya kita kan remaja. ya, remaja. Jadi kalau boleh 1 minggu 2 kali saja. Bagus. Kalau beli jajan seperlunya saja, jangan terlalu berlebihan. Terus juga Ibu, kita harus menabung. Kalau menabung itu kita tidak boleh ambil. Kan biasanya kalau menabung itu biasanya saya ambil Ibu. Iya, tidak apa-apa, itu sudah maklum ya Hikmah. Dulu ibu juga seperti itu juga. Kalau nabung itu juga diambil sama ibu. Oh, oke. Makan sekarang sudah paham ya bahwa perilaku konsumtif itu membuat Hikmah menjadi banyak mengeluarkan uang, atau menjadikan Hikmah itu menjadi boros. Nah, itu tidak baik. Kalau alangkah baiknya uangnya itu tidak baik kalau uangnya Hikmah itu menipis. Itu kan tidak mungkin Hikmah itu minta ke orang tuanya lagi, minta uang ke orang tuanya lagi, kan itu kan tidak mungkin kan Hikmah. Pastinya Hikmah bakalan kena marah oleh orang tuanya. Pastinya mamanya ngomong gini, Hikmah uangnya kok tidak cukup. Hikmah uangnya kok tidak cukup, kemarin-kemarinnya kan cukup, kemana aja, dibuat apa aja uangnya, kan pastinya orang tuanya ngomong seperti itu ya kan Hikmah? Iya Ibu. Nah, karena ibu lihat Hikmah sekarang itu murung, bagaimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu ya? Iya Ibu. Sedikit ya, biar kita ice breakingnya itu sedikit saja, biar Hikmah ini tidak terlalu tegang, biar Hikmah ini bisa rileks, bisa menghadapi masalahnya. Terus jadi kita ice breaking kali ini, katanya Hikmah ini murung. Kenapa? Gak apa-apa. Oke, maka ibu akan memberikan ice breaking. Breakingnya itu Hikmah,
kita bikin tepuk senyum ya, supaya senyumannya kembali bersinar. Seperti itu Hikmah. Nah caranya itu Hikmah liatin ibu dulu ya, seperti ini. Habis ini ibu praktekkan terlebih dahulu. Setelah ibu praktekkan, Hikmah ya jangan praktekkan. Oke? Ya. Oke. Seperti ini. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Seperti itu Hikmah. Apakah Hikmah paham? Paham Ibu. Oke. Sekarang bagaimana kalau ibu yang pimpin ya, Hikmah ikuti ya. Tepuk senyum. Sedekah. Ayo, boleh. Paling murah. Ya. Tepuk senyum. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Seperti itu Hikmah. Gimana Hikmah? Nah kan kalau kayak gini kan seru liatnya. Tadi Hikmah kayak tegang banget. Gimana sekarang? Udah rileks nggak? Ya udah. Apa mendingan? Mendingan. Oh kalau kayak gitu sekali lagi ya. Yuk. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Iya seperti itu Hikmah. Jangan tegang. Ibu nggak bakalan suntik kok. Oke bagus kalau Hikmah sudah mulai tampak senyumnya. Walau masalahnya ini sedang dihadapi, akan bantu ya bagaimana cara Hikmah mengatur uangnya yang semula itu sudah cukup tapi akhir-akhir ini sudah tidak cukup. Nah kita akan memperbaiki lagi bagaimana cara menjadi uang sebelumnya itu menjadi cukup kembali. Nah sekarang ibu minta Hikmah untuk menyusun daftar apa saja yang akan digunakan dengan uangnya sebanyak tadi berapa, 500.000 kan ya. Nah itu nanti Hikmah isi di sini. Itu jangan per bulan ya Hikmah, tapi per minggunya tadi Hikmah habiskan berapa tadi, 100.000 kan ya. Nah nanti itu ditulis dibuat apaan sama Hikmah itu ya. Iya Ibu. Ya ini Hikmah, Ini apa Ibu? nanti tulis Hikmah di sini yang seperti Ibu katakan tadi itu ya. Iya. Buat daftar Hikmah. Oke ini Hikmah tulis di sini ya Hikmah. Apa ini Ibu? Oh ini apa yang Hikmah belanjakan dengan uangnya. Kayak misal Hikmah membeli bensin buat makanan di sekolah dengan nominalnya itu berapa, ditaruh di sini ya Hikmah. Oke Ibu. Oke ya. Ini Ibu. Oke Ibu lihat dulu ya Hikmah. Iya Ibu. Oke bisa mungkin mau bawa bekal. Nah ini bagus Hikmah mau bawa bekal sekolah itu bagus. Ibu suka ini. Nah Ibu mau tanya, biasanya Hikmah ini kalau jajan setiap hari di sekolah itu berapa? Atau buat makan itu kalau ke sekolah itu berapa biasanya uangnya Hikmah? Yang paling murah itu 8.000 Ibu. Oh berarti Hikmah ini bisa hemat 8.000 nih. Nah ini bagus Hikmah, Ibu suka kalau sekolahnya Hikmah beli seperti ini. Biasanya kalau cemilannya itu Hikmah berapa? Biasanya sih dimulai dari 1.000. Oh pantas saja Hikmah suka kecolongan pakai uangnya. Jadinya di sekolah
di sekolah itu harganya murah-murah ya, akhirnya overnya itu di luar, seperti itu Hikmah. Iya ibu. Oke, biasanya Hikmah kalau beli bensin itu berapa harganya? 35.000. Oh, 35.000. Iya, sekarang kan bensin itu udah mahal ya Hikmah. Ibu juga beli kemarin itu seperti itu, 35.000. Oke. Jadi uang jajan yang Hikmah punya itu kan 20.000 kan. Itu bisa dikurangi ya. Di sini kan tadi kan uangnya 8.000 kan biasanya ya. Kalau beli nasi Hikmah itu kan 8.000. Berarti yang Hikmah pakai dalam sehari-hari itu 12.000. Nah, ada hemat 8.000 tadi. Nah, dari 8.000 tadi itu coba Hikmah kalikan 4. Nah, kalau udah dikalikan 4, nah berapa? Itu kan banyak dah Hikmah. Ya kan? Iya. Nah, daripada Hikmah pakai uang tak terduganya itu untuk foya-foya, mending Hikmah itu sisipkan kembali untuk ditabungkan. Nah, sudah banyak terkumpul. Nah, kalau sudah banyak terkumpul tabungannya, disitulah Hikmah bisa gunakan untuk barang-barang yang Hikmah inginkan gitu. Jadi, jangan sampai uang kebutuhan pokok Hikmah itu diganggu sama barang-barang yang hanya menjadi keinginan Hikmah. Seperti itu. Jadi di sini sudah jelas Hikmah itu hematnya 8.000 kan ya. Jadi setiap hari kalau bisa Hikmah itu bawa bekal ke sekolah, itu bagus Hikmah. Itu ibu sangat menyarankan kalau Hikmah itu bawa bekal ke sekolah. Iya ibu. Oke. Nah, kalau semisal Hikmah tidak bawa bekal, ya itu tidak apa-apa Hikmah. Nah, kalau Hikmah bawa bekal, itu uang yang 8.000 tadi itu yang biasanya Hikmah beli nasi itu ditabung ya Hikmah. Nah, itu kan kita masuknya kan 5 hari. Nah, itu udah lumayan Hikmah untuk ditabung, dan 8.000 itu kalau dijadikan 5 hari itu kalau ditabung itu udah lumayan Hikmah ya. Oke, langsung. Oke, jadi tabungan Hikmah dalam 5 hari tadi itu yang Hikmah membawa bekal, yang maksud ibu itu. Nah, semisal Hikmah itu bosan membawa bekal dalam 5 hari itu, Hikmah bosan membawa bekal, itu Hikmah bisa jadwalkan seperti ini: 2 hari bawa bekal, 3 hari tidak bawa bekal, atau sebaliknya 3 hari bawa bekal, 2 hari tidak bawa bekal. Itu boleh Hikmah. Karena takutnya itu Hikmah itu bosan bawa bekal terus, Hikmah pengen jajan di sekolah, itu kan biasanya bosan kan? Ya, Pernah bosan gak? pernah. Iya. Atau semisal Hikmah itu bangunnya telat, jadi Hikmah itu tidak sempat untuk masak, takut telat sekolah. Nah, itu Hikmah bisa pakai uang yang 8.000 tadi itu, gak usah ditabung. Nanti kita bisa tabung di hari lainnya, bisa kita tabung besoknya gitu Hikmah. Kita tabung, maksudnya itu kita tabung di hari yang kita membawa bekal gitu. Jangan 8.000 itu kalau kita membawa bekal, karena kita membawa bekal uangnya 8.000 itu kita buat foya-foya. Jangan seperti itu, tapi uang yang 8.000 tadi itu kita tabungkan Hikmah. Seperti itu Hikmah. Seperti itu Hikmah itu dapat 2. Yang pertama itu Hikmah bisa menabung, yang kedua itu Hikmah sudah tidak meringankan beban orang tua. Hikmah tidak meminta uang terus ke orang tua. Masa Hikmah mau minta uang terus ke orang tua? Enggak. Malu kan? Iya. Iya, malu. Apalagi Hikmah itu anak tata boga. Hikmah itu udah pintar masak gitu. Ya kan, pintar masak enggak?
Iya. Iya, masa iya Hikmah punya 12 tulisan 12 kuliner itu tidak digunakan? Kan malu dong. Iya. Iya, malu. Nah, semisal Hikmah itu anak bukan tata boga tapi anak kecantikan, anak TKJ ya, TKJ itu. Nah, itu ibu itu bisa maklumkan kalau Hikmah bukan anak tata boga, ibu itu bisa maklumkan. Jadi karena ini sudah disepakati, ibu mau kasih reward. Seandainya Hikmah bisa menghemat uangnya, ibu kasih reward dalam bentuk apa ya? Gimana kalau berkaitan dengan hobinya Hikmah? Hobinya Hikmah itu apa biasanya? Membaca. Membaca. Oh, biasanya membaca apa tuh Hikmah? Membaca novel. Membaca novel. Oke. Nah, kalau begitu nanti dikasih tahu ya judul novelnya itu sama ibu ya. Ibu akan memenuhi itu kalau ini terpenuhi apa yang sudah kita sepakati di awal. Seperti halnya harus bisa menyisihkan uang. Hikmah itu harus menghindari kebiasaan nongkrong, kebiasaan belanja yang tidak penting gitu. Hikmah harus bisa. Nah, hasil maka ibu akan janji akan memberikan novel tersebut, novel yang Hikmah inginkan itu kepada Hikmah. Ibu janji, tapi ini kalau terpenuhi ya. Kalau tidak terpenuhi ya gak jadilah novelnya. Tapi bagaimana ibu, masalahnya ini teman saya ngajak saya ke WBL untuk ke rumah hantu. Wah, nah gini, kalau menurut ibu ya Hikmah kan tadi kan sudah bisa ya menyisihkan uang yang bekal itu. Hikmah kan sudah bisa kan tadi kan uangnya itu, uang dari bekalnya itu kan 8.000 kan tadi kan ya. Nah, dari 8.000 itu Hikmah ditabung ya kan, 8.000 itu ditabung. Nah, nanti kalau Hikmah sudah bisa mengumpulkan uang dari tabungannya itu, Hikmah boleh refreshing dengan temannya, pergi dengan temannya itu boleh Hikmah. Tapi semisal Hikmah itu belum bisa, uangnya belum terkumpul, di tabungannya itu belum terkumpul banyak, jadi Hikmah itu tunggu 1 minggu lagi. Jadi kalau Hikmah memang mau pengen banget gitu pergi dengan teman-temannya, jadi usahakan Hikmah sarapan kalau mau berangkat sekolah itu, bawa bekal ke sekolah seperti itu. Nanti uangnya itu ditabung, nanti Hikmah bisa refreshing bersama teman-temannya itu. Oke. Hikmah itu juga harus bangun pagi-pagi sekarang, itu harus bisa Hikmah bangun pagi, semisal bangun jam 4 itu bantu ibu masak, potong-potong sayur kan. Hikmah kan bisa kan masak kan? Bisa. Ya, tapi kalau ada ibu pasti ibu yang masakan ya. Ya, Hikmah bantuin ibu lah. Kan Hikmah kan anak tata boga, pastinya bisa dong. Iya dong. Iya, bisa Hikmah. Hikmah itu bisa membawa bekal ke sekolah setiap hari. Biasanya Hikmah kalau tiket untuk ke rumah hantu itu berapa Hikmah? Ya biasanya Bu, kalau di mall hari biasa 25.000, tapi kalau weekend 35. Itu beda lagi kalau keluar dari rumah hantu. Oh, kalau begitu intinya Hikmah itu harus ditingkatkan lagi dan harus diusahakan lagi, dan sampai Hikmah itu meminta uang lagi ke orang tuanya. Jangan minta uang terus menerus, maksudnya seperti itu. Apalagi kan Hikmah ini jumlah uangnya tadi berapa, 500 kan ya. Nah, kalau menurut ibu uang 500.000 itu sudah cukup untuk anak seusia Hikmah. Gitu. Nah, kalau anak yang lain itu gak mungkin dapat yang seberuntung Hikmah gitu. Nah, jadi Hikmah itu harus pinter-pinter dalam mengelola keuangan. Jangan sampai Hikmah berpikir gini, uang saya banyak, ngapain? Saya beli aja lah.
kan masanya banyak. Jangan sampai seperti itu ya hikmah, itu nggak boleh, itu nggak baik ya hikmah. Nah, kita itu tidak tahu hikmah masalah kedepannya kita itu seperti apa gitu kan, kita itu tidak tahu. Misalnya naudzubillah ya, misal kedepannya itu kita ada masalah yang tidak terduga, misal seperti tadi ban bocor, tiba-tiba ban itu bocor. Nah biasanya itu kan membutuhkan uang. Terus misal tiba-tiba ada kedukaan, nah itu kita harus menyisihkan uang, kita itu harus ada uang seperti itu. Nah misal itu kan biasanya kalau di sekolah anak OSIS, nah itu kan anak OSIS biasanya itu minta sumbangan, itu masa kita nggak mau ngasih, kan nggak enak, pastinya kita ngasih kan. Walaupun itu 1.000, 2.000, 3.000 kan kita pastinya ngasih. Nah apalagi kalau teman kita itu ulang tahun, biasanya para besti, apalagi para cewek-cewek seperti hikmah ini, biasanya kan pastinya ngasih surprise. Nah surprise itu hikmah bukan hanya sekedar surprise, kita itu juga butuh uang untuk membeli kuenya, membeli kadonya, itu kita juga butuh uang hikmah. Jadi semuanya itu butuh biaya. Jadi supaya kita itu bisa mengelola kita tidak boros. Nah kita itu harus pintar-pintar dalam menabung, pintar-pintar dalam menyisihkan uang, mengelola uang, seperti itu hikmah. Nanti kalau uangnya itu sudah terkumpul, misal hikmah nabung, nah uangnya itu terkumpul, nanti hikmah itu bisa refreshing dengan temannya, itu hikmah bisa refreshing, pergilah kemanapun itu, yang penting ada uang, seperti itu hikmah. Kalau ini semua berhasil, apa yang kita sepakati tadi itu sudah berhasil, maka ibu akan memberikan janji ibu. Apa tadi? Memberikan novel. Iya, pinter hikmah. Ya ibu, kalau hikmah ini berhasil, ibu akan memberikan novelnya kepada hikmah. Tapi kalau tidak berhasil, ya tidak ada, novelnya hilang. Nah juga kalau misal ini tidak berhasil, hikmah itu akan dapat hukuman. Nah hukumannya itu yang pasti nih, yang pertama ini pasti hikmah itu akan mendapatkan omelan dari orang tuanya, ya kan? Iya. Hikmah bakal dapat omelan dari orang tuanya. Terus kalau hukuman yang kedua itu sama ibu, hikmah dapat konseling lagi. Hikmah akan konseling lagi sama ibu nanti kalau ini nggak berhasil. Makanya ini harus berhasil, hikmah harus usaha dari sekarang. Oke? Nah karena ini sudah disepakati, ibu akan bertanya kepada hikmah, apakah hikmah memahami dengan baik tujuan dari layanan bimbingan konseling pada hari ini? Iya Bu. Ya, oke, ibu bertanya lagi ya, apakah hikmah memperoleh banyak pengetahuan dan informasi dari kegiatan kali ini? Banyak sekali. Banyak sekali. Oke, kalau banyak sekali, boleh nggak ibu tahu apa itu pengetahuan yang hikmah tahu itu, yang menurut hikmah itu bisa mengetahuinya itu? Untuk menahan diri, untuk tidak boros. Oh iya, bagus hikmah. Bagaimana perubahannya hikmah setelah mengikuti layanan konseling individual dengan ibu pada hari ini? Nah jadi hikmah tetap dalam pantauan ibu ya. Ibu akan melihat bagaimana perubahan. Kemudian untuk rencana tindak lanjut kita, apabila hikmah sudah memahami perubahan, berarti tindak lanjutnya kita undur, kita tidak usah. Nah kita pertahankan maksudnya. Nah akan tetapi kalau hikmah masih belum berubah, berarti kita kembali lagi melaksanakan konseling seperti ini. Nah, kesannya hikmah selama mengikuti konseling individual pada hari ini?
Pasti senang sekali Ibu, karena pas masuk di ruangan ini pembawanya Ibu yang ceria, juga jadi banyak belajar tuh harus kita untuk mengelola keuangan. Ya, Itu jangan sembarangan, kita harus pintar-pintar untuk sisi menyisihkan uang gitu. ya. Iya, bagus. Karena kalau namanya kan Ibu, kalau kita banyak uang atau pasti kita ke bawah pikir, uangku kan masih banyak, beli ini. Tidak berpikir dengan pokoknya kalau mau mengeluarkan uang. Iya. Itu harus berpikir 2 kali, bagi zaman sekarang ini kan apa-apa serba mahal. Iya. Ya, betul, Hikmah. Jadi kita harus pintar-pintar ya Bu, karena kalau kita tidak punya uang juga susahnya di kita. Nah itu bisa bikin stres kita juga kalau tidak punya uang. Terus, nah, karena kesan dan pesannya sudah diungkapkan ke Ibu, tandanya konseling ini sudah berakhir. Dan untuk menutup kegiatan pada hari ini, sebaiknya kita tutup dengan pembacaan doa. Untuk doanya Ibu pimpin ya. Berdoa selesai. Terima kasih Hikmah. Iya, sama-sama Ibu.